Shalom, perkenalkan nama saya Dewi Yolanda Sibuya, NIM 22111073, Prodi Pendidikan Agama Kristen, semester 1 Grup C, mata kuliah Teologi Sistematika. Yusuf Pengampun, Dr. Baginda Sidopul, Master Pendidikan Kristen. Saya salah satu mahasiswi dari Institut Agama Kristen Bandung tahun ajaran 2022-2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang bibliologi atau pengajaran tentang Alkitab. A. Pentingnya mempelajari Alkitab. Sekilas lintas nampaknya tidak ada manfaat apabila kita membincangkan sebab-sebab mengapa kita harus mempelajari firman Allah. Orang-orang percaya baik yang baru masuk iman maupun yang sudah lama harus mendapat bimbingan firman Allah terus-menerus sepanjang hidup mereka, agar mereka dapat mengenal Kristus lebih mendalam. Tetapi ini kenyataannya tidak demikian. Pengamatan membuktikan bahwa sebagian besar orang Kristen memiliki pengetahuan firman Allah akan minggu. B. Mengapa kita harus mempelajari Alkitab? Yang pertama, sebab Alkitab adalah Allah sendiri firman-Nya. Yang kedua, sebab berulang-ulang Allah memerintahkan. Yang ketiga, sebab Alkitab adalah tuntunan bagi umatnya yang mulia. Yang keempat, sebab musuh kita, setan, sudah membacanya. Dalam Matius 4, Kristus dicobai sebanyak 3 kali oleh iblis. Di dunia setiap kasus Yesus menjawab, ada tertulis. Di dalam pencobaan yang kedua, setan menghendaki Yesus terjun dari timbangan baik Allah, maka Matius 4 ayat 5-6. Yang kelima, sebab Alkitab adalah jawaban yang sempurna. C. Pengertian. 1. Arti etimologis. Istilah bibliologi berasal dari perkataan Yunani, yaitu biblion atau biblia atau jamak, artinya buku, dan logos artinya perkataan, uraian, pikiran, ilmu. C. Pengertian. 1. Arti etimologis. Asal kata istilah bibliologi berasal dari dua kata, biblion atau biblia atau jamak, dan logos artinya perkataan, uraian, pikiran, ilmu. Buku atau tulisan-tulisan yang dimaksud adalah Alkitab firman Allah. Yang kedua, definisi bibliologi adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk sekitar penulisan Alkitab dan peran Alkitab dalam iman kepercayaan Kristen. Alkitab sendiri didefinisikan sebagai dokumen kitab-kitab yang diakui sebagai kitab dan diterima seluruhnya sebagai firman Allah oleh gereja Kristen. Yang ketiga, tempat bibliologi taman teologis sistematika dengan para ahli. D. Penyataan Allah yang paling baik. 1. Definisi. Istilah penyataan adalah pengembangan dari kata kerja Latin revaler dan kata bidanya relasi. Dalam bahasa Ibrani, istilah penyataan berasal dari kata kerja Ibrani Gawa yang artinya belanja. Dalam bahasa Yunani, penyataan adalah apokalipsi atau dari apokalipsi. Dalam bahasa Yunani, penyataan adalah apokalipsi yang artinya menyebabkan, menanggalkan, membuka sendiri, menunjukkan yang tersembunyi, mengungkapkan yang tidak dikenal. Yang kedua, pentingnya penyataan. A. Hakikat manusia menunjukkan penyataan Tuhan. B. Hakikat Allah tunggal mengendaki penyataan Tuhan. Yang ketiga, penyataan umum dan perusahaan khusus. B. Penyataan khusus. Tujuannya Allah menyatakan kehendaknya dan perjanjian keselamatannya dalam Yesus Kristus. Dengan demikian, mendamaikan kembali hubungan antara manusia dan Allah. Yang keenam, hasilnya menjadi jalan satu-satunya untuk manusia bisa mengerti kebijakan, tujuan, dan kehendak Allah dalam Islam. Menjadi jalan satu-satunya untuk manusia bisa menerima kabar keselamatan Yesus Kristus. Memungkinkan manusia mendapatkan kesempatan untuk kembali bersekutu dengan Allah selamanya. Penyilhaman atau inspirasi. 1. Pentingnya penyilhaman. Penyilhaman dibutuhkan untuk menemukan kenyataan Allah. Jika Allah telah menyatakan dirinya tetapi rekaman kenyataan tidak dilakukan dengan Allah, maka kenyataan Allah akan terus terjadi.
Jadi, pengilhaman menjamin keakuratan penciptaan. Yang kedua, definisi. A. Arti epistemologi istilah. Inspirasi atau ilham berasal dari kata Latin infinitus inspirata atau inspirare, inspiro. Tetapi kata ini sebenarnya tidak memberikan arti yang tepat. Kata Yunaninya yang dipakai dalam 2 Timotius 3 ayat 16 yaitu theoponeutos yang lebih tepat digunakan. Theoponeutos adalah kata menjadi yang berarti memutuskan, dimasuki alih atau atas oleh Allah. Dalam kata ini jelas terlihat adanya penekanan pada faktor Allah dalam pekerjaan penulisan tersebut. B. Pero. Pero yang berarti golongan membawa pengaruh yang menyenangkan dan membawa faktor 2 Petrus 1 ayat 21 untuk memiliki suatu pengertian yang tepat dan benar mengenai pengilhaman Alkitab. 3. Bukti-bukti inspiratif. Yang pertama, adanya pernyataan-pernyataan yang dibuat kemampuan berpikir manusia. Yang kedua, adanya pernyataan-pernyataan yang bersifat pembuatan dan yang sekarang sebagian sudah terjadi yang tidak mungkin muncul dari pikiran manusia. Yang ketiga, adanya pernyataan-pernyataan yang bersifat sejarah yang jauh di luar pengetahuan manusia, misalnya tentang kejadian penciptaan. Yang keempat, adanya pernyataan-pernyataan yang mempunyai kuasa yang mengubahkan hidup manusia dari zaman ke zaman. Yang kelima, adanya pernyataan-pernyataan yang berisi ajaran moral yang sangat tinggi. Yang keenam, adanya kesatuan, tema dan isi dari seluruh Alkitab meskipun ditulis oleh penulis yang mempunyai latar belakang berbeda dan pembelajaran yang sangat berbeda. Yang ketujuh, bukti peranggengan Alkitab meskipun sudah dilakukan usaha berkali-kali untuk memusnahkannya. Yang keempat, bukti dalam Alkitab. A. Perjanjian. Yang pertama, Allah sendiri yang memberi perintah untuk menuliskan, tertulis dalam kitab Kejadian 17 ayat 14. Yang kedua, para penulis secara sadar memberikan favoritas terhadap tulisannya sebagai firman Tuhan. Yang ketiga, Perjanjian Baru mengakui inspirasi Alkitab Perjanjian Lama. Yang B. Perjanjian Baru. Yang pertama, pengakuan dari penulis bahwa mereka menerima Tuhan dari Tuhan. 1 Korintus 2 ayat 13. Yang kedua, Perjanjian Baru mengakui inspirasi Alkitab Perjanjian Baru. Matius 10 ayat 19 sampai 20. Yang kelima, teori-teori penulisan Alkitab. Yang pertama, teori dikte atau inspirasi nulis. Ini adalah salah satu teori yang ekstrim yang mengatakan bahwa para penulis Alkitab itu hanyalah seperti mesin atau alat terbang. Mereka mendengar pernyataan dari Allah, kemudian langsung menuliskannya kata demi kata persis seperti apa yang Tuhan katakan, sehingga tidak melibatkan sama sekali baik kepribadian maupun pikiran para penulis. B. Teori penyesuaian atau inspirasi dinamis. Allah menyesuaikan diri dengan keterbatasan para penulis. Itu sebabnya ada dijumpai beberapa pergerakan atau pesanan. C. Teori pemanasan atau inspirasi organis. Allah berdaulat menguasai dan mengatur latar belakang, warisan keturunan dan keadaan sekitar masing-masing penulisnya, sehingga pada waktu menulis mereka sadar menggunakan kata-kata mereka sendiri dan sekaligus ada dalam pemahaman firman Allah dan mereka sudah dibina oleh Allah untuk mencuri. D. Menunggu waktu Allah. Allah menggerakkan penulis untuk bekerja terlebih dahulu dan menuliskan. Roh Kudus dicurahkan kepada penulis untuk menyatakan firman-Nya secara langsung untuk diri. Roh Kudus dicurahkan kepada penulis untuk menulis hal-hal yang sudah diketahui. Roh Kudus menggerakkan penulis untuk menulis apa yang dikehendaki. Yang keenam, pandangan-pandangan keliru tentang pengilhaman. Yang pertama, pengilhaman alamiah pada penulis-penulis Alkitab adalah orang-orang jenius secara alami. Yang kedua, pengilhaman dinamis atau mistis para penulis-penulis Alkitab ini dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Yang ketiga, pengilhaman berpihak. Yang keempat, pengilhaman sebagian. Yang kelima, pengilhaman konsep. Yang keenam, pengilhaman berpihak. Yang ketujuh, doktrin Alkitabiah tentang pengilhaman. Doktrin pengilhaman adalah ajaran Alkitab sendiri, pengertian beberapa
ayat di bawah ini. A. Timotius 3 ayat 16, B. Petrus 1 ayat 21, C. Korintus 2 ayat 13. Macam-macam data ini menunjukkan berbagai macam bahan tulisan di mana Allah menggerakkan para penulis untuk menuliskan dalam Alkitab. Yang pertama, bahan yang langsung dari Allah, contohnya 2 batu bilangan 9 ayat 1. Yang kedua, bahan hasil penyelidikan, contohnya Injil Lukas. B. Bahan hasil penyelidikan, contohnya Injil Lukas atau Lukas 1 ayat 1 sampai 4. Yang ketiga, Roh Kudus menggerakkan dan membimbingnya dalam penulisan sehingga semua tulisan itu teliti dan benar. D. Bahan membuat kira-kira seberapa dan seluruh Alkitab adalah membuat ketika dituliskan atau saat ini sebagian sudah dikenakan. E. Bahan sejarah. Ada banyak bagian Alkitab yang mencatat sejarah dan hasil itu. F. Bahan lainnya. Alkitab juga mencatat hal-hal yang tidak benar seperti kebohongan setan dalam Kejadian 3 ayat 3 sampai 5, tetapi Alkitab mencatat dengan prinsip. Kesimpulan, bahan tulisan yang berada pada gambar ini menunjukkan bahwa Allah kadang-kadang menggambarkan secara adikot, dan langsung. Ada kalanya Ia mengizinkan para penulis untuk menyusun pesannya dengan memakai bahasa untuk berekspresi. Namun Allah menyuguhkan semua hasil akhir tulisan dengan memimpin para penulis itu dengan berbagai cara untuk menyampaikan pesannya dalam kata-kata dalam F. Kanon Alkitab. Jika kitab suci memang ditentukan oleh Allah, muncul suatu pertanyaan penting, kitab manakah yang dilengkapi dan sejarah nampaknya. Dari sejarah nampaknya penting bagi umat Tuhan untuk menentukan kitab mana yang secara awal dilengkapi dan yang mana yang dipandang berotoritas. 1. Pengertian. Arti etimologis kanon berasal dari kata Yunani kanon, artinya dulu, yang berasal dari kata Ibrani kane. Karena pemakaian dulu dalam kehidupan sehari-hari zaman itu adalah untuk mengukur, maka kanon juga berarti sebab baru mengukur atau menggaris. B. Artinya metode. Seperangkat peraturan atau standar norma atau kaidah dalam hal etika literatur. C. Arti teologis. Dalam sejarah gereja abad 1, kanon dipakai untuk menunjuk pada orang-orang atau pengakuan iman. Tetapi pada pertengahan abad keempat, kata ini dipakai untuk menunjuk pada Alkitab dan mempunyai 2 kata, yaitu 1. Daftar naskah kitab-kitab yang berjumlah 66 kitab yang telah memenuhi standar peraturan Indonesia. 2. Kumpulan kitab yang berjumlah 66 kitab yang diterima sebagai firman Tuhan tertulis yang berkualitas bagi iman dan kehidupan manusia. 2. Sejarah penggunaan istilah baru dalam gereja mulai. Kata ini dipakai terhadap Alkitab yang bersifat kanon. 3. Pertimbangan yang dipakai untuk menerima kanon. 4. Beberapa pengertian yang salah tentang penerimaan kitab kanon. Yang kelima, sejarah dan PN tidak mengalami banyak kesulitan untuk diterima karena pada waktu kitab-kitab gereja ditulis saat itu juga langsung diterima sebagai kitab-kitab yang diinspirasikan oleh Allah sehingga otoritasnya diakui. Yang keenam, sejarah kanon perjanjian baru. Pengakuan perjanjian baru mengalami lebih banyak pergumulan daripada perjanjian lama. Baru pada pertengahan abad 4 Masehi, masalah pemahaman perjanjian baru dianggap selesai. 7. Kitab-kitab apokrifa. Definisi pengertian istilah apokrifa berasal dari bahasa Yunani apokrifos, artinya bersembunyi. Sekarang apokrifa dimengerti sebagai sejumlah kitab-kitab yang tidak dimasukkan ke dalam ulangan Alkitab, tetapi yang disebutkan dalam Alkitab yang ditulis pada waktu yang bersamaan atau tidak lama sesudah Alkitab ditulis. Pendirian orang Kristen terhadap kedudukan Alkitab apokrifa sebagai kanon memang sedikit terpaksa sampai abad ke-16. Namun sejak semula sebenarnya mereka semula menolak menganggap kitab-kitab itu sebagai kanon.
Apokrifa Perjanjian Lama. Kitab-kitab ini ditulis antara tahun 300 sebelum Masehi sampai 100 Masehi. Kebanyakan tidak diketahui penulisnya. Kitab-kitab ini berjumlah 15 buah dan dimasukkan dalam versi Septuaginta abad keempat. Apokrifa Perjanjian Lama dibagi dalam 5 jenis, yaitu pengajaran, roman religius, sejarah, nubuat, dan dongeng. B. Apokrifa Perjanjian Baru. Tidak ada daftar yang pasti untuk kitab-kitab apokrifa Perjanjian Baru. Kebanyakan kitab-kitab berisi fiksi religius, yaitu untuk memenuhi keinginan mereka mengetahui informasi tentang peristiwa dalam kehidupan Tuhan Yesus yang tidak tertulis dalam Injil kanon. Juga cerita-cerita tentang akhir kehidupan para rasul yang tidak diceritakan dalam kitab kanon Perjanjian Baru. Beberapa kitab-kitab apokrifa Perjanjian Baru. Alasan menolak kitab-kitab apokrifa Perjanjian Lama. Yang pertama, kitab-kitab itu tidak dimasukkan dalam Perjanjian Lama. Yang kedua, penulisan Perjanjian Baru tidak ada yang membimbingnya, sedangkan kitab-kitab Perjanjian Baru lain biasanya. Yesus tidak pernah menyebutkan kitab-kitab. Yang keempat, tidak ada bukti bahwa apokrifa dimasukkan dalam Septuaginta abad kedua. Yang kelima, konsili-konsili gereja tidak pernah mengakuinya dan bapak-bapak gereja juga menolak. Yang keenam, tidak ada klaim inilah firman Tuhan dalam kitab-kitab tersebut. Yang ketujuh, adanya kesalahan-kesalahan dalam bidang sejarah. Yang kedelapan, juga kisah-kisahnya bersifat khayal. Yang sembilan, ajaran moralnya benar. Penerimaan gereja Roma Katolik ada dua ajaran Katolik yang mendukung apokrifa. Contoh-contoh buku yang akan diuji untuk dapat diterima ke dalam kanon Perjanjian Baru digolongkan ke dalam 4 kelompok. Yang pertama, yang diterima sebagai kanon 27 kitab. Yang kedua, yang melewati perdebatan sebelum diterima menjadi kanon 7 kitab. Yang ketiga, yang ditolak dan dianggap tidak otentik lebih dari 280 kitab. Yang keempat, yang hanya diterima sebagian orang sebagai kanon atau semi kanon. Ada 7 kitab dalam Perjanjian Baru yang sempat diperdebatkan. Yang pertama, kitab Ibrani, masalah penulis yang anonim. Yang kedua, Yakobus, masalah kepenulisan dan ajaran yang seolah mementingkan perbuatan. Yang ketiga, 2 Petrus, masalah beda style dengan 1 Petrus. Yang keempat, 2 dan 3 Yohanes, masalah keasliannya karena suratnya bersifat pribadi dan kalangan terbatas. Yang kelima, Yudas, masalah keautentikannya. Yang keenam, Wahyu, masalah mileniumnya. G. Komposisi Alkitab. Yang pertama, reliabilitas teks Perjanjian Lama. Meskipun kita tidak memiliki naskah asli baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, teks Alkitab yang kita miliki sekarang tetap reliable atau dapat dipercaya atau tidak. Sejarah perkembangan teks Perjanjian Lama akan menyatakan hal tersebut. Di samping itu, reliabilitas teks Perjanjian Lama nampak transkrip teks yang cermat di zaman Esra dan selanjutnya di bawah orang-orang Masoret yang mengembangkan tradisi pemeliharaan dan ketetapan penyajian teks. Orang-orang Masoret menolak yang menggunakan penyidik kepada teks karena waktu itu teks Ibrani hanya menggunakan konsonan. Beberapa sumber kuno berikut ini menunjukkan reliabilitas Perjanjian Lama. Yang pertama, gulungan laut mati. Tidak ada perbedaan antara menulis kitab Yesaya di Qumran atau laut mati dengan teks Masoret Ibrani yang tercatat 1000 tahun kemudian. Yang kedua, Septuaginta, yaitu terjemahan Perjanjian Lama Ibrani ke bahasa Yunani yang dilakukan oleh 70 ilmuwan Yahudi. Yang ketiga, Pentateuch dari Samaria, yaitu terjemahan dari kitab Lux yang dibuat untuk menolong penyembahan Allah Samaria di Gunung Gerizim. Yang keempat, Targum Allah. Sesudah orang Israel kembali dari perbuangan di Babel, orang Yahudi umumnya meninggalkan bahasa Ibrani dan beralih ke bahasa Arab. Yang kelima, pembagian kitab dalam kanonisasi Alkitab Perjanjian Lama. Yang
Yang pertama, Taurat yang terdiri dari 5 kitab atau disebut Pentateuch yang ditulis oleh Musa, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Rejim. Yang kedua, Sejarah yang terdiri dari 12 kitab, Yosua, Hakim-Hakim, 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, 1-2 Tawarik, Esra, Nehemia, dan Esra. Yang ketiga, Nyanyian yang terdiri dari 5 kitab, Ayub, Mazmur atau disebut juga kitab puisi, Amsal, Pengkhotbah, dan Bilangan. Yang keempat, Nubuatan yang terdiri dari 5 kitab Nabi besar, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yeskiel, dan Daniel, serta 12 kitab Nabi kecil, Hosea, Yoel, Obadiah, Yunus, Mika, Nahum, Habakkuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, dan Bilangan. Yang kedua, reliabilitas teks Perjanjian Baru. Meskipun kita tidak mempunyai naskah asli Perjanjian Baru, namun kitab-kitab yang memberi kesaksian terhadap teks Perjanjian Baru cukup banyak. Ada sekitar 5.000 naskah, baik untuk Perjanjian Baru lengkap atau bagian-bagiannya. Yang pertama, naskah-naskah papirus. Ini merupakan naskah-naskah tua dan saksi penting. Yang kedua, naskah-naskah untian. Terdapat sekitar 240 naskah untian yang berhuruf besar-besarnya. Kodeks Sinaiticus, Kodeks Vaticanus, Kodeks Alexandrinus, Kodeks Petraeus, Kodeks Beatus, Kodeks Wasiatum. Yang ketiga, naskah-naskah minuskel. Terdapat sekitar 2.800 naskah minuskel yang itu berhuruf kecil dan tidak setua untian. Yang keempat, versi-versi Alkitab. Sejumlah versi-versi awal Perjanjian Baru juga menolong dalam memahami teks yang besar. Yang kelima, pembagian kitab dalam kanonisasi Alkitab Perjanjian Baru. Hak otoritas Alkitab. 1. Kewibawaan atau hak teori. A. Pengertian atau definisi. Seluruh Alkitab adalah firman Allah. Tidak mempercayai atau mentaati Alkitab berarti tidak percaya atau tidak taat kepada Allah. Dengan kata lain, Alkitab memang otoritas tertinggi dan terakhir untuk umat dan kehidupan orang percaya. Karena Alkitab adalah firman yang datang dari Allah sendiri. Yang B. Bukti-bukti kewibawaan dalam Alkitab. Dalam banyak tempat di Alkitab dikatakan, demikianlah firman Tuhan. Bentuk kalimat ini dalam dunia Perjanjian Lama identik dengan bentuk kalimat demikian kata, yang berarti suatu titah yang datang dari yang memiliki kekuasaan atau otoritas tertinggi atau raja dan tidak dapat diganggu, harus dilakukan dan dilaksanakan. Yang C. Penerimaan akan kewibawaan atau otoritas. Alkitab, penerimaan orang percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah adalah dari keyakinan yang diberikan kepada Kudus dalam hati manusia yang sudah diperbarui. Dengan demikian, penerimaan akan kewibawaan atau otoritas Alkitab dalam kehidupan orang percaya adalah mereka iman, bukan datang dari manusia sendiri. Yang kedua, inerensi. Pemahaman tentang keilhaman sesuai dengan pandangan ortodoks memulai istilah-istilah berbeda atau menyangkut seluruh kitab suci. A. Pengertian definisi secara umum. Inerensi diartikan bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah seluruhnya firman Allah yang ditulis tanpa salah pada naskah aslinya. Seringkali dibingungkan dengan istilah infallibility. Artinya Alkitab tidak mungkin menyesatkan karena semua ajarannya adalah kebenaran atau tidak melawan ajaran Allah. Sedangkan penekanan inerensi adalah kesalahan tulisan dan data yang ada di dalam Alkitab. B. Pentingnya inerensi. Sangat penting bagi orang Kristen memegang kepercayaan bahwa Alkitab seluruhnya adalah tidak keliru karena Alkitab adalah firman yang datang dari Allah sendiri, yang adalah sempurna dan tidak berdusta. Kalau tidak mempercayai ketidakkeliruan Alkitab, maka kewibawaan Allah sempurna. C. Dasar penerimaan inerensi. Penerimaan inerensi bukan berdasarkan akan kemampuan manusia dalam memilih Alkitab, namun berdasarkan keyakinan bahwa Allah adalah kebenaran. Allah tidak pernah berdusta. Alkitab sendiri menyebut dirinya sempurna. Percaya bahwa Roh Kudus
sehingga penulis menuliskan dengan benar tanpa salah. Ukuran kebenaran Allah adalah cara rasional akan manusia, bukanlah standar ukuran yang dipakai. Jadi bagaimana kalau tidak ada naskah aslinya? Memang diakui bahwa kita tidak dari memiliki naskah aslinya, yang ada halnya selanjutnya. Teori inerensi. Ada beberapa macam teori inerensi yang diajukan. 1. Alkitab bukanlah kitab ilmiah atau sejarah. Oleh karena itu tidak dituntut ketepatan yang menulis. Absolut. Semua data dalam Alkitab adalah benar, termasuk hal-hal yang menyangkut kebenaran ilmiah dan sejarah. Yang ketiga, limited. Kebenaran Alkitab dapat dibuktikan hanya dari segi ajaran doktrinnya yang berhubungan dengan keselamatan. Yang keempat, pandangan reformator. Pandangan inerensi Alkitab tidak dipisahkan dengan inspirasi. Yang ketiga, kejelasan. Pengertian. Kejelasan Alkitab diartikan bahwa Alkitab ditulis sedemikian rupa sehingga jelas maksud pemberitaan dan pengajarannya, sehingga dapat dimengerti oleh setiap orang yang sungguh-sungguh membaca dan mencari pertolongan Tuhan serta bersedia melakukan firman Tuhan. B. Bagaimana kita bisa mengerti atau menafsirkan isi Alkitab secara jelas dan benar dan tepat? 1. Hanya dengan penerangan Roh Kuduslah manusia dapat mengerti firman Tuhan dengan benar dan tepat. Yang kedua, mempunyai motivasi yang benar, tidak untuk kesombongan, keserakahan, kepentingan diri sendiri, dan tidak karena orang iman. Yang ketiga, mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk menafsirkan. Yang keempat, keperluan mutlak. Yang pertama, pengertian atau definisi. Keperluan mutlak Alkitab artinya Alkitab diperlukan secara mutlak untuk mengenal Kristus agar kita bisa diselamatkan. Yang kedua, bukti-bukti keperluan mutlak Alkitab. Yang kelima, kecukupan. Yang pertama, pengertian atau definisi. Kecukupan Alkitab diartikan bahwa Alkitab berisi semua firman Allah yang dibutuhkan oleh orang percaya untuk keselamatannya dan untuk hidup dalam keselamatannya. B. Bukti-bukti kecukupan Alkitab dalam Alkitab 2 Timotius 3 ayat 15-17. Yang keenam, tidak pernah gagal dan dalam maksudnya. Pengertian atau definisi. Maksud dan tujuan Alkitab adalah memberikan berita tentang Allah dan rencana keselamatannya kepada manusia. Dalam menyampaikan beritanya, ini Alkitab tidak pernah gagal mencapai maksudnya, baik bagi orang yang menerima keselamatan ataupun mereka yang menolak. Yang ketujuh, kesatuan. Pengertian dan definisi Alkitab mempunyai satu kesatuan isi dan berita, yaitu Allah yang menyatakan diri kepada manusia pengasihannya dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, Alkitab adalah unik. Kesatuan Alkitab ini menunjukkan bahwa Alkitab adalah lain dari berbagai Alkitab yang lain. Eliminasi. Karena Alkitab dihapusi nafas Allah, maka ia mempunyai dimensi yang berbeda dibandingkan karya tulis lain. Dengan demikian, orang yang membacanya membutuhkan bantuan Allah dan pemahaman. Atau 1 Korintus 2 ayat 11. Lagi pula pikiran manusia yang digelapkan dosa yang terus melekat akan mampu memahami kebenaran-kebenaran rohani. Atau 1 Korintus 2 ayat 14. Jadi karya iluminasi ini penting dalam memampukan manusia memahami firman Allah. 1. Pengertian. Arti etimologis kata iluminasi berasal dari bahasa Yunani "photojo", artinya menerangi, memberi penerangan batin. B. Definisi. Pekerjaan Roh Kudus yang membantu membukakan pikiran orang percaya supaya mereka dapat membenci dan mengaplikasikan firman Allah. 2. Pentingnya iluminasi. Yang pertama, karena pikiran dan hati manusia masih ada dalam kegelapan. Yang kedua, sifat hati manusia yang beda. Yang ketiga, melawan pekerjaan setan. Yang kelima, mengaruh proses kedagingan. 3. Tujuan iluminasi adalah supaya manusia mengenal Allah dengan benar melalui pengetahuan, sehingga manusia mengerti akan kehendak Tuhan bagi manusia dan melakukan apa yang berkenan bagi Allah, supaya hanya Allah saja yang diperhatikan dan dimuliakan. Sekian dari hasil pemaparan saya.